Suaraku kedengeran nggak? Dengar kok. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Naila sebagai narasumber kita kali ini serta teman-teman yang berbahagia. Pertama, perkenalkan saya Siska Melia yang akan memimpin acara wawancara pada siang hari ini. Namun, saya tak sendirian untuk melakukan wawancara kali ini. Ada teman-teman saya, yakni Santi Septiana, ada Akilah Mahda, ada dan Rifda Sabrina Azra. Siang hari ini kita akan melakukan wawancara terhadap Kak Naila sebagai narasumber. Baik, langsung saja ya. Halo Kak Naila, selamat siang. Halo, selamat siang. Sebelum mulai, saya mau make sure dulu, ini udah dengar semua nggak ya audio dari akunya? Sudah Kak, sudah jelas. Udah, oke. Oke. Jadi ini saya perkenalan dulu. Iya boleh Kak, boleh. Kalau dari nama aku sendiri, Naila Agung Sarasati. Sekarang saya bekerja di perusahaan namanya The Big Rich Group. Dan posisi saya di situ sebagai produk strategi analis. Gitu. Baik Kak. Pada siang hari ini kita dari kelompok 4 ingin melakukan wawancara untuk tugas psikologi industri mengenai pekerjaan Kak Naila. Apakah Kak Naila bersedia kita wawancara dan kita rekam? Ya. Baik Kak, terima kasih. Kalau boleh tahu, detail pekerjaan Kak Naila itu seperti apa ya? Jadi secara singkatnya ya, pekerjaan saya itu lebih ke lingkup desain, research dan desain. Jadi kalau misalnya kalian pernah tahu R&D dari sebuah perusahaan, itu saya bekerja di lingkup itu gitu. Dan di situ lingkup yang yang saya tekuni, yang ada di posisi saya itu gimana caranya saya ini bisa deliver apa aja yang diminta oleh klien kayak gitu. Klien ini biasanya dapat requirement dari user, biasanya dapatnya dari research karena base-nya kita internasional ya. Jadi kayak dari masing-masing negara itu dia udah punya research team sendiri yang nanti setelah mereka dapat hasil research-nya mereka itu dikasih ke kita kayak gitu, ke tim yang di Indonesia. Terus dari yang saya sendiri, dari tim strategi, itu yang bakal ngesintesis dari hasil-hasil research tersebut untuk dikasih ke tim UI UX dan graphic designer kayak gitu. Gimana caranya hasil research itu sesuai dengan sesuai dengan target usernya, sesuai dengan bisnis aspeknya kayak gitu. Dan nanti ketika kita develop aplikasinya, develop website-nya, ketika kita kirim di negaranya masing-masing, itu sesuai dengan requirement-nya kayak gitu, dan bakal sesuai dengan target usernya dan pasarnya kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Naila. Untuk tahun selanjutnya, saya persilahkan teman saya untuk bertanya. Baik, Kak Naila sudah bekerja berapa lama di perusahaan The Big Rich Group? Ini 1 tahun, udah. Ini juga Kak, Kakak kan sebagai lead tim dari suatu tim. Berapa anggotanya sih Kak untuk anggota yang Kakak pimpin itu? Untuk anggotanya sekarang sudah ada 4 orang, terdiri dari 3 UI UX designer dan 1 graphic designer. Untuk selanjutnya, berapakah gaji Kak Naila dan apakah dengan penghasilan yang diperoleh saat ini sudah mencukupi kebutuhan primer Kakak? Aduh, ini harus terus banget ya gajinya. Gil? Nggak usah, nggak apa-apa Kak. Diceritakan aja apakah sudah mencukupi kebutuhan Kakak. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nominal pastinya itu 10.
10 juta, terus untuk cukup atau enggak itu sudah cukup banget sih untuk aku sendiri ya, untuk kebutuhan primer aku sendiri, dan lebih-lebihnya ya alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga yang lain kayak gitu kalau memang ada yang membutuhkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mendapatkan biaya tunjangan tempat tinggal, tunjangan transportasi, dan tunjangan makan dari perusahaan Anda saat ini? Kalau untuk sekarang tunjangannya berupa tunjangan transportasi sama tunjangan makan ya. Kalau tunjangan makan itu lebih ke bukan ke makan yang di luar kantor, tapi kayak di kantor pasti kita bakal disediain makan buat sore, dan biasanya kita juga disediain snack gitu pasti tiap hari. Jadi kita bakal bebas banget ngambil snacknya kayak gitu, bakal di stok terus kayak gitu. Soalnya ya kan lingkungan startup kan ya, korporat startup yang kayak ya kerjanya kita tuh makan otak banget gitu. Kalau tunjangan transportasi ya ada. Ini perlu dikasih nominal angkanya, tunjangannya berapa? Nggak perlu. Sudah cukup. Oke, untuk selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Apakah perusahaan memberikan waktu yang untuk Anda beristirahat, seperti sering Anda melembur di luar jam kerja? Apakah perusahaan memberikan waktu yang cukup untuk Anda beristirahat, seperti sering Anda melembur di luar jam kerja? Mohon maaf, ini tadi suara temennya yang satunya agak kecil, jadi kayak belum bisa nangkep pertanyaannya. Bisa diulang nggak ya? Baik, karena berhubung teman saya mungkin ada kendala, akan saya ganti saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan memberikan waktu yang cukup untuk Anda beristirahat seperti seringkah Anda melembur di luar jam kerja? Ini sebenarnya kalau ini tergantung ya, depends on project yang kita lagi ambil, kita lagi kerjain kayak gitu. Biasanya kalau dari tim kreatif sendiri itu project queue-nya berperiod kayak gitu. Jadi misal nih minggu pertama, minggu kedua Februari itu kita pegang 2-3 project yang deadline-nya emang 2-3 minggu kemudian due date-nya. Jadi kita harus benar-benar kayak istilahnya nggak sampai lembur sih, lebih ke kayak mungkin rada overtime dari work hours yang kita lakuin di job offer kayak gitu. Yang pertama kita jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 5, itu bisa lebih dari itu kayak gitu. Biasanya nanti kalau aku sendiri, kalau dari tim lead-nya yang sebagai tim lead, jadi aku harus datang lebih awal biasanya. Jam 8 itu aku harus udah standby di kantor untuk nyiapin briefing buat tim, sekaligus meeting stand up sama tim strategi dan tim yang di Singapura. Baru nanti ngasih briefingan ke tim, baru nanti ya udah nanti kita bakal kerja sampai kita benar-benar kayak ya sanggupnya di kantor jam berapa, biasanya jam 7, jam 8 kayak gitu. Cuman untuk sampai yang lembur sampai weekend kayak Sabtu atau Minggu, itu sebenarnya kita juga pernah kayak gitu. Waktu lagi dapat project yang benar-benar gede banget, itu yang deadline-nya benar-benar tight juga kayak gitu, itu biasanya Sabtu Minggu juga kerja kayak gitu. Dari kerja lembur itu sebenarnya tuh kita dapat bonusnya juga, tapi sistem bonusnya itu kayak bukan yang kayak
per jam itu dapat fee-nya berapa pastinya, tapi lebih ke kayak ketika proyeknya sudah kelar, udah selesai, baru nanti kita dapat bonusnya itu kayak gitu. Jadi bukan hitungan rumus kayak gitu. Guys, ini sudah bisa menjawab belum ya? Sudah Sudah, cukup. Kak. Terima kasih. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana perusahaan memberikan perjanjian kerja kepada Kakak? Menurut Kakak, kontrak kerjanya sudah jelas atau belum? Job offer letter yang diberikan oleh The Big Rich cukup jelas, cukup rinci. Waktu itu isi dari job offer letternya itu posisi yang pertama nama saya, tanggal lahir, terus posisi yang saya akan tempati itu, terus habis itu rincian job desk yang akan aku handle itu apa aja, udah tertera di situ juga. Terus rincian gaji dan tunjangan yang aku terima juga seperti apa, kayak gitu. Udah cukup jelas sih selama ini. Dan untuk job desk yang saya lakuin itu sesuai atau enggak, ya sesuai dengan yang ada di job offer letter. Baik, Kak. Terima kasih jawabannya. Oke. Untuk selanjutnya, jika adanya kemungkinan perpindahan jabatan yang tidak sesuai kontrak, bagaimana tanggapannya, Kak? Ini lebih ke kayak misal aku jadi naik jabatan terus job desk yang aku handle itu ternyata nggak sesuai sama job offer letter gitu. Iya, Kak, benar. Selama ini oke. Sebenarnya ini pernah dialami oleh teman saya sih ya. Ya kita pasti langsung konfront ya. Karena kalau memang itu jadi concern kita pasti kayak ngerasa itu beban gitu loh. Dan itu bakal efek ke kinerja kita gitu. Jadi bijaknya biasanya kita langsung konfront ke HRD-nya kayak gitu. Apa yang kita alami kayak gitu. Selain ke HRD, biasanya nih karena saya work closely sama bos yang di Singapura, jadi saya langsung biasanya sih kalau aku sendiri langsung konfront dia kayak gitu tanpa melalui HRD, karena kalau melalui HRD kayak butuh text time lagi yang kayak dia harus ngobrol lagi ke big boss kita yang di Singapura kayak gitu, dan itu kayak iya kalau misalnya mereka ingat kadang masih harus depending dulu kayak gitu. Jadi biasanya setelah konfront itu nanti kita bakal discuss deal-nya gimana kayak gitu. Kalau memang nih job desk-nya ditambah, ya kami pun juga harus dapat invoice yang lebih gitu. Nggak mungkin kan kita dapat gaji yang sekarang dengan job desk yang nambah ya kan, kayak gitu. Kalau memang job desk-nya kalau memang mereka tidak menyanggupi kalau buat nambah gaji atau apa, ya terpaksa gitu job desk ini nggak bisa kita handle. Biasanya nanti saya sendiri yang bakal cari solusinya job desk ini, entah bakal split sama tim apa atau bakal nanti harus di handle sama tim apa dulu yang kemungkinan dia punya job desk yang cukup relate lah, yang masih bisa mereka handle juga kayak gitu, dan mereka sanggup untuk split job desk sama kita kayak gitu. Tapi kebanyakan hasilnya dari konfrontnya kita itu nerima job desk itu dengan nambah gaji gitu biasanya. Baik, Kak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, di tengah pandemi saat ini, apakah Anda mendapatkan tunjangan kesehatan seperti vaksin dan BPJS dari perusahaan Anda? Untuk vaksin iya, kan sebelumnya kita pernah itu kan vaksin wajib yang 2 kali itu juga dapat dari kantor saya. Terus untuk vaksin yang ketiga ini mau dibuat batch-nya juga, tapi mungkin 2-3 minggu lagi baru kita kayaknya mulai bertahap vaksin per berapa orang kayak gitu.
Jadi sepenuhnya saya vaksin dari kantor, alhamdulillahnya. Terus untuk asuransi, ya asuransi juga ada, cuman kita nggak pakai BPJS. Karena perusahaan kita perusahaan yang apa ya, finansialnya itu juga campur kursnya sama luar negeri. Jadi kita pakai jasa swasta. Kita pakai Allianz kayaknya, kalau kalian tahu. Ya. Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Suara saya terdengar? Ya. Oke. Bagaimana kondisi lingkungan kerja di perusahaan Anda? Untuk lingkungan kerja sendiri, kalau saya pribadi itu cukup nyaman sama lingkungan kerjanya karena pertama perusahaan ini tuh perusahaan yang belum terlalu banyak apa ya, range umurnya itu antara 20 sampai 30 gitu. Jadi kadang vibes apa ya, vibes buat kerja atau apa itu lebih santai, terus orang-orangnya lebih friendly, dan apa ya, kita punya sense of belonging sih Masihan. Jadi kayak karena perusahaan ini baru berdiri 6 tahun yang lalu kan, jadi foundernya itu masih ada gitu loh, masih yang kayak benar-benar berdedikasi buat kita lebih develop lagi kayak gitu. Orang-orangnya pun juga saling mendukung satu sama lain kayak gitu. Karena ya pertama jujur banyak yang seumuran juga. Jadi kalau misalnya ngobrol atau punya teman atau apa yang di luar kantor pun kita masih relate gitu satu sama lain kayak gitu. Terus kita juga masih punya rasa apa ya, karena masih muda kali ya, masih umur-umur yang masih kayak punya semangat gitu loh untuk bener-bener totalitas pas ngerjain projectnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang ngerasa struggle atau apa, yang lain pun kadang punya inisiatif langsung buat backup juga kayak gitu. Jadi kayak nggak cuma, oh cukup kalau kerjaan aku kelar udah gitu. Enggak, jadi ini kayak masih ada vibes yang kayak masih apa ya, ngerasain kebersamaan beritanya bareng-bareng kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana biasanya Anda berinteraksi sebagai tim lead kepada tim Anda, Kak? Untuk berinteraksi sejujurnya itu aku sebenarnya untuk tiap hari biasa aja sebenarnya, kayak yang ya udah aku nggak memposisikan diri ketika misalnya waktu lagi ngerjain bareng atau apa, itu aku nggak memposisikan diri bahwa aku ini benar-benar senior gitu loh. Di situ aku juga kayak punya rasa untuk kayak ketika aku ada salah atau apa, aku minta tolong mereka buat masih ngajarin aku gitu loh, kalau misalnya emang ada yang salah dari akunya kayak gitu. Jadi dari aku sendiri aku masih bisa introspeksi kayak gitu. Dan ketika memang lagi banyak project atau apa, sejujurnya kan karena tim kreatif itu vibes-nya jadi kayak lebih santai aja gitu kan, kayak gimana caranya kita deliver ide itu kadang kita butuh vibes yang nyantai. Jadi kebanyakan kita juga nyantai gitu, banyak bercandanya, banyak apanya. Cuman kadang kalau udah serius, ya udah harus serius gitu. Aku nggak mau project yang aku deliver sekarang itu kalian setengah-setengah ngerjainnya kayak gitu. Jadi aku nggak mau ya aku juga harus nyadarin mereka kalau misalnya kita harus we take this seriously kayak gitulah. Jadi untuk interaksi tiap harinya kami cenderung santai, tapi kalau udah berhubungan dengan project yang kita tangani ya kita harus serius gitu. Ya, udah cukup. Kemudian bagaimana cara kakak memotivasi timnya? How I motivate them ya. Sebenarnya waktu itu kalau cara motivasi mereka tuh sebenarnya dari yang paling basic banget. Ketika misalnya mereka kayak misalnya nge-hire orang gitu,
tim baru buat satu anak baru untuk tim kreatif gitu. Pasti mereka bos aku ngasih aku CV-nya, terus ngasih aku portofolio mereka, dan ketika interview dari HRD itu aku harus tahu dari sisi personality-nya mereka kayak gitu. Karena ketika pertama mereka masuk dan diterima, itu berarti aku udah menjatuhkan pilihan orang ini cocok di perusahaan dan di tim ini kayak gitu. Cocok atau tidaknya bukan berdasarkan dari skill ataupun hard skill-nya mereka, tapi lebih ke kayak motivasi mereka cari kerja itu apa gitu. Jadi ketika mereka masuk pertama kali, yang aku tanya itu mungkin aku nanya mereka udah bisa apa aja, udah punya pengalaman apa aja kayak gitu. Itu lebih ke kayak nunjukin effortnya mereka terhadap karirnya mereka kayak gitu. Dan ketika nanti aku tanya sebenarnya goals mereka berapa tahun ke depan itu apa, mereka harus tahu kayak gitu. Dan ketika mereka goals-nya adalah untuk mengembangkan diri karirnya lebih di desain, berarti ya mereka punya motivasi yang sama kayak aku. Nah, kalau kayak gitu, aku lebih mudah buat ngasih konten apapun itu yang bisa buat mereka improve kayak gitu. Misal nih, kayak lagi lowong atau apa, aku bakal share itu apapun kayak insight dari beberapa website, atau bahkan kadang ya, kayak di Instagram gitu ada meme-meme tentang designers kayak gitu, aku kirim ke mereka cuma buat numbuhin vibes kalau misalnya ya emang ini tuh bidangnya kita gitu, dan kadang kita relate sama kehidupan kayak gini, terus kita bakal kayak aku bakal ngajak discuss mereka buat ambil aja, sorry ya. Itu biasanya aku bakal ngajak mereka untuk discuss tentang hal-hal yang di luar pekerjaan, lebih ke pengetahuan mereka tentang desain, UI UX, programming, terus flow dan lain-lain kayak gitu. Dan ketika kita bisa improve bareng-bareng, belajar bareng-bareng, disitulah kita biasanya dapat rasa sense of belonging yang tadi aku bilang, yang dimana kita kayak aku merasa iya ini tempat aku, di sini aku bisa belajar bareng-bareng, dan di situ mereka bisa ngerasa kayak ya aku punya mereka kayak gitu buat belajar bareng-bareng, buat mengimprove diriku sendiri kayak gitu. Jadi motivasinya sih motivate mereka tuh sebenarnya ya tiap hari, ya kayak cuma sekedar sedikit aja ngasih mereka hal-hal yang nggak penting kayak misal di Instagram apa kayak gitu. Dan biasanya dari big boss aku dari yang di Singapura itu sendiri bilang kayak, Naila, ini tim kamu ada yang butuh courses ini nggak? Misal butuh courses untuk interaction design atau courses untuk bahasa Inggris, skill-skill tertentu yang aku ngerasa kayak tim aku kurang kayak gitu. Dan kalau misalnya udah ditawarin kayak gitu, aku pasti bakal take that chance gitu loh. Dan bakal aku promote ke tim-tim aku yang emang membutuhkan itu gitu. Dan ketika mereka difasilitasin itu dan mereka punya motivasi buat belajar itu, ya aku rasa ya di situ mereka juga bisa makin termotivasi lagi gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering mengadakan rapat dan pertemuan rutin pada tim Anda? Sering. Mungkin kalau misalnya WFH mungkin meetingnya kan online, jadi mungkin kalau dalam waktu 1 minggu bisa sampai 4, 5, 6 kayak gitulah. Tapi kalau misal kalau di kantor di WFO itu ya tiap hari. Tiap hari itu pasti ada meeting yang tiap pagi, yang tadi aku bilang, aku meeting sama tim strategi dari Singapura sama Vietnam. Nanti setelah meeting itu selesai, baru nanti aku brief ke tim aku yang di kreatif kayak gitu. Jadi aku istilahnya untuk posisi aku sendiri itu tiap hari meeting yang aku hadirin tiap hari 2. Tergantung ya. Kalau memang ada kebutuhan lebih, biasanya 1 hari bisa 3 tempat.
Tapi untuk dari tim kreatif sendiri per harinya, untuk tim kreatif semuanya ya, itu 1 per hari rutinnya. Kayak gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pencapaian apa saja yang Anda raih selama ini dan apakah sudah merasa puas? Lalu bagaimana Anda memimpin tim Anda untuk meraih pencapaian tersebut? Untuk pencapaiannya itu lebih banyak saat ini kalau ini tuh lebih ke pencapaian tim atau pencapaian dari aku sendiri? Lebih ke tim, Kak. Lebih ke tim ya. Kalau pencapaian dari tim sendiri itu kita udah bisa nyelesain berbagai project ya, dan itu projectnya banyak banget. Ada jadi itu projectnya banyak banget, dan kebanyakan udah rilis ya. Udah rilis di websitenya langsung, udah rilis di misalnya ada satu project di Atlanta, Amerika, itu juga udah di launch hasil kerja kita kayak gitu, terus udah digunakan sama usernya juga. Terus project kita yang di Malaysia juga udah dipakai di mall Malaysia, itu juga accomplishment yang kayak kita ngerasa apa ya, ketika kita udah kerja keras berbulan-bulan terus hasilnya udah bisa dinikmati orang banyak, itu kayak bener-bener seneng banget gitu. Itu udah accomplishment yang bener-bener apa ya, yang bisa jadi motivasi kita buat kerja lebih baik lagi kayak gitu. Untuk pencapaian dari apa ya, kayak improvement plan kita sendiri itu, alhamdulillahnya dari tim kita itu ada kayak semacam kayak project sendiri. Jadi kan kayak aku ini dikasih amanah buat gimana caranya kreatif tim ini develop gitu selama 5 tahun atau 10 tahun ke depan, itu makin punya banyak project yang kita sendiri bisa improve kayak gitu. Dan kemarin kita udah bikin program yang dimana kita tuh bikin portofolio untuk tim kreatif sendiri, yang nanti portofolio itu tuh bisa kita taruh di LinkedIn kita, Behance kita, kayak gitu, dengan kolaborasi dari satu tim ini, kayak gitu. Kan kita nggak tahu ya, tim aku ini bakal terus-terusan di sini atau enggak gitu. Pasti mereka bakal entah itu cari opportunity di tempat lain, kayak gitu kan. Nah, aku harap dari portofolio yang kita kerjakan satu tim ini itu bisa jadi track record-nya dia nanti gitu, prestasi dia nanti ketika di pekerjaan yang baru. Terus kita juga ada satu rutinitas juga yang berhasil kita kita jalankan atas inisiatif pribadi sendiri, yang akhirnya di-approve sama bos kita, yaitu setiap minggu kita benar-benar kayak nyisihin waktu 2 jam. Di situ kita punya meeting pribadi yang kayak isinya, misal tuh aku hari itu bakal deliver teori tentang UX design bla 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 kayak gitu. Di situ aku bakal bener-bener brainstorm UX design itu apa teorinya dan lain-lain. Dan di situ kita bakal ngelatih critical thinking kita satu sama lain kayak gitu. Dan disitulah sejujurnya aku sangat-sangat bersyukur mereka bisa improve sendiri gitu. Dari tim aku sendiri yang kelihatan ada satu orang, yang sekarang pun ada satu orang nih, misal namanya tim aku ada Algi gitu, satu orang. Dulu di awal-awal dia critical thinking-nya nggak se-improve sekarang kayak gitu. Dia lebih banyak ikut instruksi yang aku kasih, ikut kayak gitu kan. Belum tentu instruksi yang aku kasih itu sesuai dengan kaidah hierarki UI UX-nya kayak gitu. Dan sekarang dia berani speak up. Kalau memang aku salah, dia berani kasih tahu mana yang sebenarnya better kayak gitu. Nah, itu termasuk pencapaian kita yang kayak selama 1 tahun ini kayak gitu. Udah sih, untuk sementara itu dulu. Ada yang perlu ditambah lagi atau ditanyakan lagi?
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Oke. Lalu bagaimana cara Anda mengapresiasi kinerja tim jika berhasil menyelesaikan suatu proyek, Kak? Biasanya kalau misalnya udah dirilis atau di launch gitu, aku tinggal kasih tahu aja mereka, nih udah dipakai di Malaysia kayak gitu kan, keren kita bro, keren gitu, kayak gitu. Ya gitu, terus yang lainnya kayak langsung kayak gitu gitulah, kayak yang bener-bener ya udah, berarti kita punya pride lah, menumbuhkan pride mereka terhadap pekerjaan mereka sendiri kayak gitu. Itu simpelnya. Kalau misalnya udah aku nggak tahu itu project bakal dapat bonus atau enggak gitu, bonusnya setara atau enggak kayak gitu. Dan ketika dapat bonus itu ya bakal aku kasih tahu ke mereka, dan mereka yaitu bonus itu adalah motivasi terbesar sih intinya. Bonus itu motivasi terbesar. Tapi kadang kalau misalnya ada waktu luang, itu aku lebih ke kayak ngasih quality time buat tim aku sendiri. Misalnya aku ngajak mereka keluar, kayak buat makan bareng, kayak yang bukan di kantor, kayak gitu. Dan di situ kita bahas semua hal yang kita keluhkan, dan lain-lain. Kayak istilahnya bondingnya kita lah selama pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak ya sekedar kumpul dan makan bareng itu aja udah cukup jadi apresiasi buat mereka sama ini kerja kayak gitu. Dan mendengar segala keluhan mereka selama kerja itu pun juga jadi bentuk apresiasi mereka. Jadi kayak ternyata mereka punya keluhan ini, dan di situ kita ngasih solusi yang lain dan lain kayak gitu, dan lainnya kayak gitu, biar improve lagi di project selanjutnya, biar nggak terjadi kesalahan yang sama lagi yang kita lakuin kayak gitu. Lalu, apakah Kak Naila kerap mendapatkan bonus gaji dari atasan ketika berhasil menyelesaikan proyek-proyek seperti itu, Kak? Iya, dia dapat. Ini perlu dikasih nominalnya juga. Enggak apa-apa, nggak usah. Kalau gitu langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Seberapa sering Anda berkreasi di penatnya kerja seperti keluar kota atau gimana gitu? Rekreasi. Untuk rekreasi sih selama ini belum sempet ya. Paling cuman kayak jalan-jalan sekitaran Jakarta aja sih ya. Itu kayak ya waktu itu pun bisa cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Kalau misalnya rekreasi yang bisa kita lakuin sendiri di kantor sih, paling kan di kantor tuh ada PS5 tuh, main kita main PS. Terus kalau nggak gitu di kantor juga ada TV kan, udah nonton Netflix bareng-bareng, nobar kayak gitu kan, jajan di pantry banyak banget tuh, udah tuh dirampok semua, terus kita sambil nonton bareng-bareng kayak gitu. Terus kadang kita juga kan ada gitar, pokoknya kalau di kantor kita kan vibes-nya emang vibes yang startup banget, jadi kayak rekreasinya kita jadi satu sama ngerjain kerjaan gitu. Lalu bagaimana cara Anda sebagai tim lead saat bekerja dengan tim ketika mendapatkan proyek baru dan menantang? Kalau dibilang semua karena kita tuh based on business unit dan corporate serta multiple clients, jadi project yang kita terima tuh always aneh-aneh. Jadi kayak apa ya, selalu dapat project yang menantang sih menurut aku. Kenapa? Kalau misal kalian searching tuh UI UX design gitu, kebanyakan kan biasanya kalian taunya dari Tokped atau Gojek atau kayak Bibit, Shopee, satu platform yang bener-bener kayak Gojek ya khusus Gojek gitu, Tokped ya khusus Tokped gitu, e-commerce udah gitu, nggak ada fit lain gitu, memang pasti kayak menjual suatu barang gitu kan intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tempat aku UI UX design itu banyak banget fieldnya, nggak cuma satu bidang e-commerce aja, tapi macam-macam, mulai dari yang kayak
menjual suatu aplikasi project management yang yang aku sendiri di Indonesia nggak tahu apa ya, ada atau enggak. Kalau kalian tahu project management tuh kayak gimana, mungkin kalian bisa lihat Trello.com, itu juga ada contoh aplikasi project management. Terus ada aplikasi yang kayak berhubungan dengan e-commerce juga, yang kayak mirip Gojek juga tapi di Malaysia kayak gitu. Terus ada juga aplikasi yang kayak khusus untuk bahkan fintech kalau namanya ya, kayak jadi khusus kayak finansial gitu, trading dan lain-lain kayak gitu. Yang itu kayak di luar dari project yang pernah kita lakuin, jadi kayak bener-bener hal yang kita harus belajar dari nol gitu. Dan ketika seperti itu, yang pertama aku lakuin sebagai tim lead itu bakal do the research first. Jadi aku bakal nanya sebanyak-banyaknya ke big boss aku, requirements-nya apa, yang dibutuhin apa aja. Nggak peduli bakal se-annoying apa sih aku nanyanya, tapi aku harus benar-benar tahu sampai sedetail-detailnya project-nya kayak gitu. Dan kalau aku ngerasa kayak masih belum paham sama aplikasi yang mau aku bikin ini, aku harus search contoh existing aplikasi apa aja yang mirip seperti itu kayak gitu. Dan aku pasti bakal bikin banyak akun di setiap contoh-contoh aplikasinya kayak gitu. Terus baru nanti aku briefing ke tim dan mereka bantu aku buat belajar lebih banyak lagi kayak gitu. Ya, udah cukup. Lalu Kak, ini pertanyaan yang terakhir. Apakah Anda kerap meningkatkan skill dan keterampilan di bidang lainnya untuk meningkatkan performa kerja Anda? Ini kayak improve-nya di kantor atau aku sendiri? Atau inisiatif aku sendiri? Pribadi ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya improve skill itu banyak banget sih bentuknya. Pertama, kantor aku itu sangat memfasilitasi karyawannya yang emang pengen improve gitu. Jadi kalau misalnya aku butuh improve, misalnya di courses English, mereka bakal kasih fasilitas itu gitu. Misalnya aku pengen improve di bidang UX, ya langsung dikasih coursesnya kayak gitu. Even yang bersertifikat pun gitu. Cuman kalau yang di luar kantor, aku juga ngelakuin juga. Jadi aku juga semi-semi kayak ya ambil jalur belakang lah. Aku juga mau improve yang lain kayak gitu tanpa harus minta-minta ke kantor dulu gitu. Jadi aku sempat kemarin ikut course singkatnya si Review, itu ada product management kayak gitu yang berhubungan sama role aku juga sekarang kayak gitu. Terus ada juga courses coding juga kemarin buat front end dan lain-lain kayak gitu. Yang notabene juga berguna buat aku karena interaksi aku cukup banyak sama tim IT kayak gitu. Jadi jawabannya ya benar-benar bisa improve banget. Baik, terima kasih Kak Naila atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan permohonan maaf apabila selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Sekian acara wawancara pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk memberikan jawaban interview ini. Semoga lebih bermanfaat buat subjek penelitian kalian. Semoga lancar juga sampai akhir semester ngerjainnya. Kalau memang ada butuh apa-apa, nggak apa-apa langsung bilang aja, misal butuh dokumen atau info lainnya lagi yang mungkin dirasa penting buat proyek kalian. Oke, assalamualaikum. Terima kasih banyak, Kak. Ya.